Hai, saya Alif. Di video ini kita akan membahas tentang vektor, apa itu pembahasan dan pengertian vektor, terus metode apa saja yang bisa digunakan dalam persamaan vektor dan sebagainya. Jadi silakan simak videonya dan sampai jumpa. Yang pertama adalah pengertian dan pembahasan vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Dan untuk karakteristik vektor, tidak semua besaran di fisika dapat disebut dengan besaran vektor. Ada beberapa karakteristik dari besaran vektor tersebut yang dapat diulas dari pengertian vektor, menulis dan menggambar vektor, dan satuan vektor. Dan untuk menganalisis suatu vektor dengan menggunakan komponen vektor sangat penting untuk dipahami, karena komponen vektor merupakan salah satu materi dasar yang nantinya akan terus digunakan pada materi-materi fisika selanjutnya. Misalkan sebuah vektor A digambarkan dalam sistem koordinat kartesian X dan Y. Berikut adalah contoh gambar untuk sistem koordinat kartesian. Vektor A yang digambarkan bentuk sudut terhadap sumbu X. Vektor A tersebut dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y sehingga memiliki komponen vektor AX dan AY, dan dapat dituliskan AX sama dengan A cos alpha dan AY sama dengan A sin alpha. Kedua komponen vektor di atas bernilai positif karena arahnya sesuai dengan arah sumbu X positif dan arah sumbu Y positif. Jika terbalik, maka nilainya akan negatif. Jadi perlu diingat, jika searah dengan sumbu X dan Y adalah positif, dan jika berlawanan maka akan negatif. Pada gambar di atas, cara vektornya dapat ditulis A sama dengan AX plus AY, itu jika positif, dan jika negatif berarti AX minus AY. Jadi tinggal lihat arah dari vektornya. Berdasarkan komponen vektor, kita dapat juga mengetahui besar dan arah vektor utamanya. Misalkan untuk komponen vektor AX dan AY di atas dapat kita tentukan besar dan arah vektor A. Arah yang ditunjukkan dengan besar sudutnya sebagai berikut. A sama dengan akar dari A kuadrat X ditambah A kuadrat Y, itu adalah besar vektor A. Untuk arah vektor A adalah tan alfa sama dengan AY dibagi AX. Komponen vektor ditinjau dari sistem koordinat kartesian. Masing-masing sumbu koordinat memiliki ciri khas tersendiri yang disebut dengan satuan vektor, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Jika komponen vektor sumbu X, berarti vektor satuannya adalah I. Jika sumbu Y, satuannya adalah J, dan jika sumbunya Z, satuannya adalah K. Arah vektor satuan ini sesuai dengan arah sumbunya. Perhatikan gambar berikut. Yang gambar A itu adalah vektor dengan X, Y, dan Z. Jadi menggunakan I, J, dan K. Yang B adalah vektor dengan sumbu X dan sumbu Y. Vektor satuan juga menunjukkan bahwa suatu besaran adalah besaran vektor dalam komponen sumbu tertentu. Sehingga jika ada penulisan menggunakan satuan vektor, maka besaran tersebut merupakan besaran vektor dan penulisan AX dan AY menyatakan besar atau nilai dari besarannya. Sehingga dengan menggunakan satuan vektor A pada gambar dapat ditulis A sama dengan AXI plus AYJ. Berikut adalah resultan vektor. Resultan vektor merupakan cara untuk menentukan total vektor dari beberapa vektor. Hasil vektor dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode melukis dan menggambar, dan yang kedua adalah metode analitis. Dan sekarang kita hanya akan membahas metode melukis ya. Metode melukis dibagi menjadi dua, metode ortogonal dan metode sejar genjang. Dalam menggunakan metode melukis, persamaan matematis dari resultan vektor akan mempengaruhi gambar dan hasilnya. Misalkan
Dua vektor A dan B akan menentukan resultan vektor dengan vektor persamaan C sama dengan A plus B dan dengan persamaan C sama dengan A minus B. Akan menghasilkan gambar yang berbeda dan hasil yang berbeda. Yang perlu diingat adalah jika searah maka nilainya plus dan jika berlawanan maka nilainya minus. Bisa dilihat gambar di bawah sebelah kanan. Jika searah berarti nilainya B plus, tapi jika berlawanan berarti nilainya minus B. Ini adalah salah satu metode dari melukis dan menggambarnya, metode poligon. Yang pertama adalah penyisip resultan vektor dengan menggunakan metode poligon adalah meneruskan vektor-vektor yang akan ditentukan resultannya, kemudian mencari jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhirnya, jadi ditarik garis lurus. Meneruskan yang dimaksud adalah menghubungkan atau menyambung. Berikut adalah contoh. Ada 4 vektor A, B, C, dan D dengan arah panah yang berbeda. Tentukan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A plus B plus C plus D, dan R sama dengan A minus B plus C plus D, dan R sama dengan A minus B minus C minus D. R adalah resultan ya. Yang berikut adalah gambar untuk A plus B plus C plus D. Yang berikut ini adalah untuk R sama dengan A minus B plus C plus D, jadi B nya berlawanan arahnya. Yang berikutnya adalah R sama dengan A minus B minus C minus D, semuanya berlawanan kecuali yang A. Yang berikutnya adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang agak berbeda dengan metode poligon. Jika pada metode poligon diteruskan, maka pada metode jajar genjang vektor-vektor yang akan dicari resultannya digambarkan dari titik awal yang sama, kemudian digandakan sehingga membentuk bangun jajar genjang. Jarak diagonal pada bangun jajar genjang yang terbentuk adalah resultan dari vektor-vektor tersebut. Berikut ada 2 vektor A dan B dengan arah panah yang berbeda. Tentukan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A plus B, resultan sama dengan A minus B, dan resultan sama dengan minus A plus B. Berikut yang R sama dengan A plus B. Berikut yang untuk R sama dengan A minus B. Dan berikut adalah R sama dengan minus A plus B. Perbedaannya dengan metode poligon adalah ini berangkat dari satu titik yang sama. Jadi sekian video saya tentang materi vektor. Mohon maaf kalau kurang jelas dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.